Hai, Assalamualaikum. Apa yang terlintas di kepalamu jika kamu melihat sebuah buku? Mungkin kebanyakan orang akan menilai bahwa buku adalah sesuatu yang membosankan. Sehingga mereka sangat malas sekali jika ada sesuatu yang berhubungan dengan membaca buku. Sering kita mendengar sebuah istilah membaca adalah jendela dunia. Tapi sayangnya, jika jendela itu tak dibuka, maka tak akan bisa kamu melihat dunia. Seperti membiarkan jendela rumah kita tertutup dan kita tidak bisa melihat dunia dan sekitarnya. Tiap hari, tiap menit, bahkan tiap jam kita selalu mendapatkan notifikasi chat jika ada kuota. Di dalam chat yang pendek itu terdapat tulisan pendek yang dapat menurunkan daya tahan kita untuk membaca artikel-artikel yang panjang. Coba kita bandingkan. Aplikasi jejaring sosial yang ada di HP kita itu hanya bisa menampung kurang lebih 140 karakter tiap postnya. Dan kita menghabiskan 30% sampai 60% waktu kita hanya untuk membaca tulisan-tulisan yang ada di jejaring media sosial kita yang tentunya didominasi oleh teks-teks pendek. Menyedihkan. Susah. Sekarang orang-orang sudah berpikir bahwa sebuah buku sudah bukan zamannya lagi sekarang. Kita bisa kok baca sesuatu yang menarik, asalkan jangan sebuah buku. Kita bisa kok baca sesuatu kapan saja, asalkan jangan sebuah buku. Kebanyakan dari kita, secara pribadi, itu malas membaca buku. Padahal, sudah ribuan motivational quotes itu ditulis, dan bahkan juga sudah banyak penulis-penulis terkenal yang menuliskan buku-buku yang tidak kalah menarik daripada tulisan chat kamu di medsos. Dan mereka juga sudah banyak tersebar di muka bumi ini. Tapi masih ada aja yang malas baca buku. Why? Nah, berhubung kalian menonton videoku kali ini, jadi pada video kali ini aku akan membagikan gimana caranya agar bisa kalian mengembangkan minat membaca buku kalian. Jadi, untuk kamu yang mau mengembangkan minat membacamu, maka kamu berada di video yang tepat. Let's see it! Hey guys, membaca buku ternyata tidak menguras waktu. Karena faktanya rata-rata kecepatan seseorang untuk membaca sebuah buku adalah 150 sampai 300 WPM, word per minute, atau satu kata per menit. Dan itu berarti kita bisa membaca satu halaman per menitnya. Dan anggaplah jumlah dari halaman sebuah buku itu berkisaran sampai 200 atau 300 halaman. Dan itu artinya kita hanya membutuhkan waktu 5 jam untuk menghabiskan satu buah buku. Apakah itu sebanding dengan apa yang kita dapat? Ya iyalah, daripada kita baca chat doang. Berbicara tentang sejarah, tokoh-tokoh ulama terdahulu adalah orang-orang yang amat gemar dalam membaca. Bahkan sampai dikisahkan ada seorang ulama yang rela menjual rumahnya hanya demi membeli sebuah buku. Kok semahal itu? Ya iyalah, karena pada zaman dahulu itu belum ada yang namanya printer ataupun Microsoft Office. Buku ditulis secara manual dengan menggunakan tangan. Inilah yang membuat buku-buku sangat terbatas jumlahnya dan sangat mahal harganya pada zaman itu. Tapi kalau zaman sekarang, harga buku lebih relatif murah. Bahkan bisa lebih murah dari harga jajanan kita ketika kita nongkrong di suatu tempat. Ayo, ngaku, kamu pasti pernah nongkrong kan? Sama, aku juga. Pernah lah, masa nggak pernah? Banyak orang malas membaca buku karena sudah banyak orang menganggap bahwa buku itu sesuatu yang membosankan. Dan image sebuah buku itu sudah mulai rusak di pandangan orang-orang karena buku hanyalah sebuah beban bagi kepala mereka. Karena sebuah buku itu biasanya berkaitan dengan yang namanya ujian, atau hafalan, atau apapun yang sering membebani pikiran kita. Dan begitulah, image sebuah buku sudah sangat buruk di mata orang-orang. Dan pada akhirnya sudah mulai jarang orang membaca, membuka, basi. Seperti itulah perlakuan orang-orang terhadap buku-buku. Jangan ditiru. Tapi sebelum itu, mari kita lihat tokoh-tokoh terkenal di dunia. Seperti apa mereka membiasakan diri mereka membaca buku. Mark Zuckerberg, penemu Facebook, menghabiskan satu buah buku dalam 2 minggu. Bill Gates, penemu Microsoft, menghabiskan 50 buku dalam setahun. Elon Musk, yang punya SpaceX, menghabiskan 2 buku dalam setiap hari. Wow. Wow. Wow.
Wow. Pasti sekarang kamu sedang terkejut, abang terheran-heran karena melihat para tokoh-tokoh dunia seperti Mark Zuckerberg, Elon Musk, dan Bill Gates yang memberikan perhatian mereka terhadap membaca udah kayak memperhatikan kekasihnya dengan sangat setia. Kamu mungkin berpikir, apakah aku bisa seperti mereka? Tentu bisa lah. Kalau tak bisa, itu kayak mencintai orang yang mencintai yang lain. Bucin, Kak, aku pengen seperti mereka loh. Tapi aku nggak tahu caranya, gimana caranya supaya buku ini bisa masuk ke kepalaku. Tetap tenang, aku akan kasih beberapa tips agar kamu bisa terbiasa dan minat membaca bukumu akan meningkat secara drastis. Ini tips-tips yang aku awali dengan bismillah dan aku akhiri dengan alhamdulillah. Karena dari tips-tips yang akan aku berikan ini, itu sudah terverifikasi langsung dari diriku sendiri. Jadi kalian sudah tidak perlu ragu lagi dan silahkan mencobanya di rumah masing-masing. Jangan di rumah orang. Oke, langsung saja. Ini dia. Kamu tak usah memaksakan diri untuk menghabiskan satu buah buku sekaligus. Kamu bisa mulai membangun kebiasaan membaca buku mulai dari 1 menit setiap hari. 1 menit setiap hari? Dikit banget, Kak. Tapi sederhana bukan? Misalnya kamu membaca setiap sebelum tidur dan sesudah tidur atau bangun itu 1 menit per hari. Kak, kenapa cuma 1 menit? Karena prinsip membaca seperti ini adalah prinsip Kaizen. Kamu hanya perlu membaca 1 menit terlebih dahulu. Jika 1 menit membaca itu sudah kamu lakukan, maka akan ada rasa bangga tersendiri yang akan muncul dalam dirimu karena kamu sudah bisa menepati janji terhadap dirimu sendiri. Ya, paling minimal lah 1 menit dalam sehari. Setelah beberapa hari kemudian, kamu mungkin akan merasa bosan jika hanya 1 menit terus setiap hari. Dan selama beberapa hari kemudian, kamu akan mengembangkan kemampuanmu. Dulunya kamu hanya bisa membaca 1 menit setiap hari, maka keesokan harinya kamu akan bisa lebih mengembangkan kemampuanmu menjadi 2 menit setiap hari. Begitupun seterusnya 3 menit setiap hari, kemudian seterusnya 5 menit setiap hari, dan nantinya pada tahap yang paling kamu maksimal, itu kamu bisa sepertiku, bisa membaca buku 1 jam sehari. Pada awalnya, aku dulu nggak suka banget membaca. Tapi setelah menerapkan 10-15 menit untuk membaca buku apapun setiap hari, maka aku juga sudah mulai konsisten dengan apa yang aku lakukan setiap hari. Apa itu konsisten? Konsisten itu dalam bahasa cinta adalah setia. Jadi, gimana kamu mau meningkatkan minat bacamu kalau kamu aja nggak setia membaca buku? Ibaratnya, gimana kamu mau setia kalau baca buku aja kamu nggak konsisten? Ini adalah salah satu metode yang bisa membuat kamu lebih fokus dalam membaca buku. Ya, kamu bisa menggunakan timer di HP-mu dengan menyesuaikan waktu maksimal kamu bisa membaca buku. Baik itu 1 menit, 2 menit, 5 menit, 30 menit, atau bahkan 1 jam sepertiku. Dan untuk lebih baik lagi, aku sarankan agar kamu membaca buku dengan mengaktifkan mode pesawat yang ada di HP-mu. Karena kenapa? Kita tidak akan pernah tahu setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik ada chat masuk yang membunyikan notifikasi yang masuk di HP-mu. Dan itu bisa mengganggu proses membaca bukumu. Jadi hindari hal-hal seperti itu dengan menyalakan mode pesawat, oke? Salah satu alasan kenapa kita malas membaca adalah kita membaca sesuatu yang tidak kita suka baca. Ibaratnya, untuk apa aku setia padanya jika aku tidak mencintainya? Iya kan? Aku nggak suka sama dia, masa aku mau setia sama dia? Kamu bisa mencari buku yang kamu suka di toko buku, bukan toko bangunan. Dan silahkan kamu lihat-lihat di toko buku itu apakah ada buku yang sesuai dengan selera otakmu. Dan jika ada, maka silahkan kamu masukkan di list calon menantu idaman. Di list buku yang akan kamu baca atau kamu beli nanti. Kamu udah punya uang ya tinggal beli aja. Kalau nggak punya uang ya jangan maksa. Jangan. Namanya juga manusia. Ya harus bersosialisasi. Kita kan makhluk sosial. Sesuatu yang kamu baca dari buku akan lebih cepat kamu pahami jika kamu menjelaskan hal itu kepada orang lain. Sehingga, apa yang kamu jelaskan dari buku itu tidak akan mudah kamu lupakan. Oleh karena itu, perbanyaklah bergaul dengan komunitas literasi dan diskusi. Siapa tahu di situ juga ada jodohmu. Aku berharap setelah kamu menonton video ini,
kamu mengambil bukumu dan membacanya sesuai dengan tips yang telah aku berikan tadi. Semua tips yang aku sebutkan tadi tidak akan bekerja padamu jika kamu tidak melakukan tips yang terakhir ini. Gimana kamu mau berubah kalau kamu nggak mau bergerak? Semua itu tergantung dari dirimu sekarang. Sekarang, ambil bukumu dan bacalah. Kasihan, dia udah berdebu. Dan aku yakin jika kamu menerapkan tips-tips yang ada tadi, kamu bisa melebihi skill dari Mark, Bill, dan Elon Musk yang skillnya gila-gilaan dalam membaca buku. Bahkan kamu bisa melebihi rekor dari mereka itu. Ya, itu tergantung kamu. It's up to you. Don't judge me. Satu nasihat dariku, marilah membaca mulai dari sekarang. Mari tingkatkan kemampuan literasi Indonesia dengan membaca, memahami, dan berdiskusi tentang isi buku yang telah kamu baca. I'm Rizky Cirayo, see you next time.